Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Intan Riyadhatul Aulia dari jurusan Ilmu Hadis 1B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Tulungagung. Pada video kali ini, marilah kita belajar mengenai hak asasi manusia. Kata yang sangat penting untuk kita pahami dan tentu tidak asing bagi kita semua. Namun, banyak di antara kita yang belum mengerti apa arti hak asasi manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan seluruh manusia. Selain memahami arti HAM, kita juga harus memahami sifat-sifat dari HAM. Di antaranya adalah hak asasi manusia bersifat kodrati, yang artinya adalah HAM merupakan kodrat bagi manusia. Selain itu, HAM juga bersifat universal, yang artinya HAM berlaku untuk manusia di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Lalu HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM kita peroleh sejak dari kandungan hingga kita meninggal. Lalu seperti apa sejarah dari HAM ini? Simak penjelasannya. HAM telah dimulai sejak abad ke-17, di mana HAM ini berawal dari dunia barat, yaitu di Eropa. Salah satu tokoh HAM yaitu John Locke berpendapat adanya hak alamnya yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. HAM juga berawal dari adanya revolusi Amerika, revolusi Perancis, dan juga Magna Carta. Di Indonesia pun perkembangan HAM dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan bisa dilihat dari adanya organisasi, diantaranya adalah Sarekat Islam, Indis Partij, dan juga Budi Utomo. Pemikiran HAM setelah kemerdekaan dibagi menjadi beberapa periode, di mana periode ini memiliki karakteristik masing-masing mengenai pemikiran HAM. Orde ini dimulai tahun 1945 sampai sekarang pasca Orde Baru. Pemikiran HAM pada Orde Lama lebih banyak menekankan pada hak kebebasan, sedangkan pada periode parlementer, indikator HAM pada periode ini antara lain adalah munculnya partai politik dan kebebasan pers, di mana periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal. Pada Orde Baru, HAM justru ditolak dengan alasan HAM merupakan produk barat yang individualistik. Lalu, apa saja sih contoh dari hak asasi manusia itu? Banyak sekali contoh dari hak asasi manusia, di mana kesemuanya telah diatur dalam undang-undang. Di antaranya adalah hak kepastian hukum, hak kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak untuk berkomunikasi, hak untuk hidup dan bertempat tinggal, dan masih banyak lagi. Namun sangatlah miris, negara Indonesia yang dijuluki tanah surga dengan berbagai keindahan alamnya, berbagai kebudayaannya, ternyata masih banyak sekali pelanggaran HAM di mana-mana. Contoh dari pelanggaran HAM berat antara lain adalah kematian dari tokoh Marsina, kematian dari tokoh Munir, pembunuhan rakyat sipil Wamena, tragedi Trisakti tahun 1998, tragedi Semanggi I dan Semanggi II, peristiwa Tanjung Priuk, kerusuhan Mei, rasisme terhadap orang Papua, dan masih banyak lagi pelanggaran HAM di Indonesia, baik itu yang berat maupun yang ringan. Seperti halnya bullying, masih merebak di Indonesia. Negara Indonesia dengan berbagai nilai luhur yang sangat kuat, berbagai kebudayaan yang sangat majemuk namun bisa bersatu, berbagai kekayaan alam yang sangat indah,
tak seharusnya di Indonesia banyak pelanggaran hak asasi manusia. Lantas apa yang menjadi sebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia ini? Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat yang cenderung meminta haknya namun enggan melaksanakan kewajibannya. Kurangnya kesadaran diri, kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, bahkan kurang tegasnya aparat pemerintahan dan juga perundang-undangan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan hak asasi manusia dengan tupoksinya masing-masing dimanapun kita berada. Hal itu bisa dimulai dari diri sendiri dengan memahami dan menyadari pentingnya penerapan HAM. Lalu dimulai dari hal yang terkecil dan dari lingkup terkecil dahulu. Di antara contoh dari penerapan HAM adalah stop kekerasan, karena setiap orang punya hak. Stop bullying, karena setiap orang itu punya perasaan. Jangan bertindak rasisme, karena setiap orang itu sama. Lalu, hargailah perbedaan keyakinan, seperti halnya dalam sila pertama Pancasila. Hargailah pendapat orang lain meskipun itu berbeda, karena setiap orang berhak berpendapat. Lalu jangan hanya meminta hak, tapi kita harus melakukan kewajiban kita, karena hak dan kewajiban haruslah seimbang. Apabila seluruh elemen negara, baik itu pemerintah maupun masyarakat, telah menegakkan hak asasi manusia, maka akan tercipta bangsa yang beradab, bangsa yang lebih tangguh, lebih maju, dan bangsa yang berkemanusiaan. Tujuan bangsa pun dapat dicapai apabila nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia itu dapat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, kita semuanya penting untuk menjaga dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Demikianlah secuil mengenai hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Marilah kita bersama menjadikan bangsa ini bangsa yang beradab dengan kita menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Jadilah manusia yang memanusiakan. Salam humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.